Tiket laga spesial Timnas Indonesia melawan Argentina pada penjualan hari pertama ini ludes saudara dalam waktu tidak sampai 10 menit. Mungkin Anda salah satunya yang tidak kebagian tiket, tapi ini memang karena antusiasme masyarakat atau memang ada yang memanfaatkannya dalam praktik percaloan. Kita bahas bersama dengan koordinator Save Our Soccer, Mas Akmal Maharli yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Akmal. Selamat malam Yasir, salam sepak bola. Salam sepak bola. Ini dari raut wajahnya nih kayaknya kebagian tiket nih. Ngomong-ngomong, tadi Mas Akmal ikut war tiket dan kebagian nggak? Saya baru buka website tulisannya sudah sold out. Oh, berarti kurang cepat berarti ya? Iya. Ini nampaknya 12 lewat 10 lewat nih ya, 12 lewat 10 menit lebih. 15 lah, habis sholat zuhur saya coba buka gitu kan 12.15 ternyata sudah sold out ya. Luar biasa animo masyarakat Indonesia gitu. Betul sekali, kalau kita lihatnya hari pertama langsung 20.000 tiket ini ludes terjual. Yang Anda lihat apakah ini menunjukkan antusiasme masyarakat Indonesia pencinta bola tanah air ini begitu besar? Ya, saya punya 3 analisa ya terkait sold out-nya tiket pertandingan Indonesia melawan Argentina pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan nanti. Yang pertama adalah apabila benar tadi 20.000 tiket dijual dalam waktu tidak lebih dari 10 menit langsung sold out, ini artinya luar biasa. Masyarakat Indonesia begitu antusias untuk menyaksikan pertandingan sepak bola dan artinya sepak bola ini punya nilai jual yang sangat tinggi di mata masyarakat Indonesia dan ini merupakan potensi industri yang bisa dikembangkan oleh Indonesia dalam hal ini pemerintah misalnya untuk menjaga industri olahraga dan tentunya buat DPR membuat undang-undang bisnis atau industri olahraganya biar kemudian ke depan bisnis atau industri olahraga kita menjadi salah satu sumber devisa negara. Itu yang pertama. Yang kedua bisa saja ini strategi marketing gitu kan untuk kemudian menarik animo sebesar-besarnya masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini kita berada di generasi Z di mana mereka merupakan bagian dari FOMO ya, di mana fear of missing out, generasi yang selalu ketakutan apabila ketinggalan terhadap sebuah momentum yang terjadi. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh marketing bisnis untuk kemudian membuat antusias masyarakat menjadi tinggi karena masih ada 2 kesempatan lagi nanti ya pada 6 dan 7 Juni 2023 di mana tadi disampaikan oleh Ketua Umum PSSI dan pada 6 Juni akan dilepas 20.000 tiket lagi, pada 7 Juni akan dilepas 20.000 tiket lagi dijual public sale untuk publik. Kalau hari ini hanya untuk nasabah BRI saja. Itu yang kedua. Yang ketiga apa nih Mas? Ini yang bahaya kalau kemudian ternyata tiket yang tadi dilepas itu diborong semua oleh calo tiket atau joki tiket yang kemudian nanti menjual kepada publik dengan harga di markup dinaikkan. Kenapa demikian? Saya setelah 12.15 sekitar 12.30 lah gitu kan. Kemudian di grup WhatsApp itu banyak yang menawarkan ada tiket kategori kategori 2 dengan harga 2.500.000 dijual, ada 7 buah dijual dengan harga 2.700.000. Kemudian ada yang mau beli tiket VIP dengan harga 4.250.000 mau dibeli 5 juta gitu kan. Dijual 5 juta. Nah, ini merupakan potensi yang sangat bahaya buat buat kita semua di mana. Betul, ini yang harus dikhawatirkan ya, diantisipasi begitu. Karena memang seperti tidak hanya Mas Akmal begitu, banyak yang kita lihat juga di media sosial ini tidak berselang lama, banyak sekali penjualan tiket di media sosial. Nah, ini Anda melihatnya ini memang sudah tersistematis, kita belajar dari tiket Coldplay sebelumnya ya, itu juga banyak sekali percaloan yang akhirnya hadir di situ. Nah, untuk tiket timnas sendiri ini Anda juga melihat hal yang sama begitu, terjadi di sini? Ya, Yasir, saya melihat ada potensi itu semua. Ada yang menguasai kemampuan berteknologi ya untuk sistem internet penjualan ini. Saya tuh melihat membandingkan dengan misal kemarin penjualan tiket final Piala FA antara Manchester United melawan Manchester City. Ini kan pertandingan luar biasa, derby Manchester yang sudah terkenal di dunia. Tapi penjualan tiketnya kita mudah mengakses, kita mudah membelinya. Nah, kemudian sama dengan misalnya kita mau nonton, saya kemarin baru saja memesankan tiket untuk kawan yang mau menonton final Piala Liga Champions pada 10 Juni nanti di Istanbul, Turki. Itu sangat mudah sekali. Nah, kita sekarang di sini baru 10 menit sudah habis 20.000 loh. Ini kan sangat luar biasa gitu kan. Betul, berarti dari 3 analisa Anda tadi lebih condong kepada poin ketiga tadi. Ada percaloan yang bermain di sini
Dan menurut Anda nih percaloan di sini nih mainnya kelas kecil begitu satu orang atau secara sistematis begitu memborong tiket sebanyak-banyaknya kemudian nanti dijual lagi secara sistematis untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Kalau kelas kecil sih agak sulit ya. Kalau kelas kecil kan bisa beli paling 2 seperti yang sesuai disyaratkan gitu kan. Setiap satu KTP hanya bisa membeli 2 tiket. Nah, itu agak sulit, tapi ini bisa jadi kelas besar. Nah, inilah yang kemudian harus diantisipasi. Saya khawatir bukan cuma masalah tiketnya habis ya. Saya khawatir di hari H nanti ada keributan terkait sulitnya pendapatan tiket. Atau kemudian ada masyarakat yang nekat datang ke stadion. Ini budaya bangsa kita yang beberapa kali ketika ada pertandingan besar terjadi gitu kan. Di mana mereka tidak dapat tiket, mereka memaksakan diri untuk hadir ke stadion, mereka naik pagar, kemudian berusaha masuk dengan berbagai cara. Nah, ini kan nanti akan merugikan publik secara umum, juga merugikan pengelola Gelora Bung Karno misalnya kalau sampai terjadi. Nah, karena itu perlu diantisipasi. Ke depan misalnya ada 2 periode lagi penjualan tiket tanggal 6 dan 7 Juni nanti gitu kan. Bagaimana kemudian tiket ini harusnya tidak tidak ditukar secara hard copy, kan nantinya ditukar secara hard copy. Kalau ditukar secara hard copy kan siapa saja bisa datang untuk mengambil tiket itu gitu kan. Nah, kalau bisa seperti tiket misalnya kemarin Piala AFF atau Liga Champion, tiketnya langsung ke internet ke email masing-masing. Sehingga kemudian ketika mereka masuk stadion, mereka dengan membawa tiket itu sendiri dengan dengan bukti di barcode di handphone, sehingga itu yang akan menghindari terjadinya potensi jual beli tiket lewat colo atau penggandaan tiket oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini sangat berbahaya ya Sir kalau terjadi penggandaan tiket. Saya teringat dulu waktu Indonesia akan uji coba dengan Manchester United, ketika itu kebetulan tidak terjadi gitu. Kalau sampai terjadi itu akan terjadi huru-hara luar biasa. Kenapa? Karena satu bangku itu bisa dimiliki oleh 4 sampai 5 orang. Nah, ini yang tentu saja harus diantisipasi ya, seperti yang tadi Mas Akmal sampaikan, jangan sampai ada supporter yang memang merasa kecewa tidak kebagian tiket berbondong-bondong ke stadion GBK akhirnya membuat keributan begitu. Antisipasi yang menurut Anda harus dilakukan oleh PSSI sendiri dan juga penyelenggara ini seperti apa? Minimal untuk penjualan tiket 2 hari ke depan. Ya, seperti saya katakan tadi, jangan kemudian nanti tiketnya dilakukan secara manual penukarannya dengan dalam bentuk secara kertas gitu kan. Lebih baik kemudian penukarannya dilakukan secara online sehingga tidak ada penumpukan masyarakat di sekitar Gelora Bung Karno Senayan. Yang kedua, yang perlu diantisipasi agar kemudian tidak terjadi vandalisme dan aksi-aksi yang tidak diinginkan, ini bagaimana kemudian ada kampanye atau sosialisasi dari panitia penyelenggara untuk menyampaikan jangan ke stadion kalau tidak punya tiket. Nah, ini harus disampaikan jauh-jauh hari dan kemudian tingkat pengamanannya juga harus tinggi, misalnya sampai ring 4 gitu kan. Di luar stadion semua sudah diperiksa, jangan sampai kemudian ada orang-orang yang tidak punya tiket tapi masuk sampai ring 1. Ini kan ada potensi kemudian yang terjadi tadi masuk lewat pagar dan sebagainya. Nah, ini tingkat pengamanan ini yang harus diantisipasi. Dan yang paling penting ya sekali lagi ya sosialisasi bahwa tidak boleh datang ke stadion kalau tidak punya tiket. Ini untuk menghindari terjadinya gesekan kalau kemudian banyak orang berkumpul di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, tapi mereka tidak punya tiket. Dan ini juga untuk mencegah terjadinya transaksi di sekitaran Stadion Utama Gelora Bung Karno oleh calo-calo. Itu kan biasa. Kalau saya menonton pertandingan sepak bola tim nasional, misalnya kemarin Piala AFF, kita datang ke stadion tuh udah banyak yang menjajakan tiket. Ya, banyak sekali yang menjual calo-calo ini akhirnya menjajakan tiket begitu ya. Ada opsi tidak ada sebuah solusi begitu seperti adanya nonton bareng begitu juga biar tidak ada konsentrasi massa begitu. Apakah ini bisa jadi salah satu opsi untuk mengurai massa sehingga tidak semuanya ngumpul di GBK? Ya, kalau bicara nonton bareng ini kan hak kebijakannya pasti ada di pemilik hak siar. Betul. Dalam hal ini televisi yang bertanda tangan untuk menyiarkan pertandingan, apakah boleh menggelar nobar dan sebagainya. Inisiasi pasti ada di mereka gitu. Pastinya ada adendum kontrak yang menentukan, misalnya mereka merasa eksklusif untuk menyiarkan, tidak boleh TV lain menyiarkan. Nah, ini kan agak repot, hanya orang PSSI yang bisa menjelaskan ini. Tapi kalau bisa melakukan atau menggelar nonton bareng, ini akan sangat baik untuk mencegah terjadinya potensi kerumunan massa di sekitar Gelora Bung Karno Senayan bagi orang-orang yang tidak punya tiket. Jangan sampai kemudian ada penyusup, karena kalau ada kerumunan
kerumunan massa, potensi terjadinya kerusuhan itu sangat besar sekali. Ini yang tentu saja kita antisipasi ya jauh-jauh hari ya, jangan sampai ada kerusuhan dan juga jangan sampai ada penumpukan massa yang berujung pada kericuhan begitu. Besok masih ada war tiket nih, semoga Mas Akmal juga dapat, saya pun juga dapat, dan teman-teman pencinta bola yang belum dapat, semoga kebagian tiket untuk nonton pertandingan yang seru banget ya ini antara Indonesia versus Argentina. Terima kasih Mas Akmal telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Salam sehat, salam sepak bola.